Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas pagi. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana jurnal ini diambil dari suatu universitas, yaitu saya mengambil dari Universitas Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah manajerial dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista. Yang pertama, judul jurnal. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Kepuasan Pelanggan di What's Good Cafe. Penulis jurnal di jurnal ini ada 3 penulis, yaitu Muhammad Ibnu Fariski, Supriyadi Talib, dan yang ketiga Yahya Wisnu Hendratni. Lalu nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Pancasila Volume 2 Nomor 2. Tahun terbit diterima 30 Mei 2022, lalu disetujui pada tanggal 8 Agustus 2022. Jurnal halaman sebanyak 12 halaman, berada di halaman 92 dan 103. Lalu selanjutnya tujuan peneliti dari jurnal tersebut. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada hipotesis penelitian dari jurnal tersebut, yaitu kerangka pemikiran akan menjabarkan hipotesis-hipotesis sebagai berikut. H1. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan What's Good Cafe. Yang H2, promosi melalui media sosial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan What's Good Cafe. H3, kualitas produk dan promosi melalui media sosial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan What's Good Cafe. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah konsumen yang sudah mengenal dan pernah membeli produk What's Good Cafe. Lalu sampelnya memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mempresentasikan populasi. Sedangkan menurut Hussein Umar, sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang ingin diteliti. Oleh karena sampel harus dilihat sebagai suatu bagian dari populasi dan bukan populasi itu sendiri. Maka dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan rumus dari Slovin et al. Dalam Ridwan 2005 dengan populasi tidak diketahui. Dengan penetapan sampel yang digunakan yaitu N sama dengan 0,25 dikali 2A per 2 per E pangkat 2. N sama dengan 0,25 dikali 1,96 per 0,1 pangkat 2. N sama dengan 0,25 dikali 384,16. N sama dengan 96,4 menjadi 100. Keterangannya, N jumlah sampel atau yang dijadikan responden. ZA per 2 sama dengan nilai standar. Distribusi normal untuk interval kepercayaan yang ditetapkan 0,5 per 2 sama dengan 0,5.
Lihat tabel Z sama dengan 1,96. E sama dengan error sampling atau estimasi yang dapat diterima. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dari konsumen What's Good Cafe. Dengan pengambilan sampel secara non-probability sampling dan dengan teknik sampling incidental. Sampling incidental, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bersama dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Adapun metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih mementingkan metode pengukuran dan sampling karena menggunakan pendekatan dedukatif yang menekankan prioritas yang mendetail pada koleksi data dan analisis. Pola pemikiran yang melandaskan penelitian ini bersifat deduktif, berarti mengangkat permasalahan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Penelitian ini digunakan berdasarkan jumlah hipotesis yang kemudian akan diuji melalui analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini diuji secara kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan explanatory, yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Asep Hermawan, explanatory research merupakan penelitian yang menjalankan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Metode explanatory research dapat dikatakan sebagai penelitian untuk menguji hipotesis antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Menurut hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 1,134 ditambah 0,603 X1 ditambah 0,106 X2. Penjelasan berdasarkan persamaan regresi linear berganda adalah A. Konstanta sebesar 1,134 menunjukkan nilai konstan, di mana jika nilai variabel kualitas produk dan promosi konstan, maka kepuasan pelanggan adalah sebesar 1,134 dengan anggapan variabel bebas lain besarnya konstan. Yang B, koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,603 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk X1 mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Dengan kata lain, jika variabel kualitas produk ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kepuasan pelanggan akan naik sebesar 0,603 satuan dengan anggapan variabel bebas lain besarnya konstan. Yang C, koefisien regresi promosi sebesar 0,106 menunjukkan bahwa variabel promosi atau X2 mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, jika variabel promosi ditingkatkan sebesar 1 satuan,
maka kepuasan pelanggan akan meningkatkan sebesar 0,106 dengan anggapan variabel bebas lain besarnya konstan. Bisa dilihat dari tabel di atas, hasil penelitian juga menghasilkan bahwa besarnya adjusted R square adalah 0,434. Hal ini berarti 43,4% variasi dari kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu kualitas produk dan promosi, sedangkan sisanya 56,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Lalu ada tabel 3 yaitu tentang koefisien determinasi atau R pangkat 2, yaitu bisa dilihat tabelnya di bawah. Lalu ada hasil uji hipotesis penelitian. H1, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan adalah suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain. Salah satunya dari segi kualitas produk yang ditawarkan. Kualitas produk merupakan salah satu kunci persaingan di antara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga dapat memuaskan hasrat konsumen setelah mengkonsumsi produk. Hasil perhitungan statistik pada variabel kualitas produk didapatkan koefisien regresi 0,603 yang berarti variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif. Dengan demikian, jika variabel kualitas produk semakin meningkat, maka kepuasan pelanggan pada What's Good Cafe akan semakin meningkat pula. Sedangkan tingkat signifikansi penelitian pada variabel kualitas produk didapatkan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa hipotesis yang dinyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dapat diterima. Lalu temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Yanwar, mengungkapkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Demikian pula Suwena dan Haris. Saidani dan Arifin membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya H2, pengaruh promosi melalui media sosial terhadap kepuasan pelanggan. Promosi merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Pada hakikatnya, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan, sehingga menguntungkan perusahaan serta pelanggan karena pelanggan merasa di jalur menurut mereka benar. Promosi merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Pada hakikatnya, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan, sehingga menguntungkan perusahaan serta pelanggan karena pelanggan merasa di jalur menurut mereka benar. Hasil perhitungan statistik pada variabel promosi melalui media sosial didapatkan koefisien regresi 0,106 yang berarti variabel promosi mempunyai arah yang positif. Artinya, jika promosi semakin meningkat, maka kepuasan pelanggan pada What's Good Cafe akan meningkat pula. Namun berdasarkan tingkat signifikansi penelitian pada variabel promosi melalui media sosial didapatkan sebesar 0,058, lebih besar dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa promosi
melalui media sosial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan ditolak, yang berarti promosi melalui media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada What's Good Cafe. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Yanuar dan Pratiwi, menyatakan bahwa variabel promosi berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Tidak berpengaruhnya promosi melalui media sosial dan mempengaruhi kepuasan pelanggan pada What's Good Cafe. Hal ini dapat disebabkan karena promosi yang dilakukan oleh pihak What's Good Cafe sifatnya bertujuan untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian. Pelanggan pada What's Good Cafe tidak mendapatkan kepuasan dari promosi melalui media sosial yang dilakukan karena promosi sifatnya informatif dalam memberitahukan info-info seputar menu What's Good Cafe. H3. Pengaruh kualitas produk dan promosi melalui media sosial terhadap kepuasan pelanggan. Hasil perhitungan statistik dengan uji ANOVA tingkat probabilitas sebesar 0,000 dikarenakan probabilitas yang jauh lebih kecil jika dibandingkan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepuasan pelanggan, atau dapat dikatakan bahwa variabel kualitas produk dan promosi melalui media sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan adjusted R-square adalah 0,434. Hal ini berarti 43,4% variasi dari kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu kualitas produk dan promosi melalui media sosial. Adapun sisanya 56,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Lalu penelitian terdahulu yang bersumber dari Jessica J. Lenzen, James Dedemasi, Deki Adare menyatakan bahwa pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel secara simultan. Kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas produk dan harga berpengaruh positif dan signifikan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari jurnal. Kelebihan dari jurnal yaitu yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif dan eksplanatori, dan alat yang digunakan adalah SPSS yang cukup mudah digunakan oleh peneliti sehingga dalam pengambilan data tidak dibutuhkan waktu yang lama. Teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Lalu ada bahasa yang digunakan oleh peneliti mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Untuk analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada kelemahan dari jurnal. Penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Penulis kurang lengkap dalam memberikan hasil yang didapat dari metode yang dipilih oleh peneliti.